Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Wahini dengan NIM 0304201122. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris 5 semester kedua di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Pertama, pengertian kalimat. Secara umum, kalimat adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau disingkat dengan pola SPOK. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam suatu kalimat. Dan yang kedua adalah predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada sebuah kalimat. Dan yang ketiga adalah objek. Objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Dan yang keempat adalah keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Dan yang terakhir adalah pelengkap. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Berikutnya, ciri-ciri kalimat. Pertama, pada bahasa lisan diawali dengan kesenyapan serta diakhiri dengan kesenyapan pula. Yang kedua, pada bahasa ditulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, serta tanda tanya. Yang ketiga, kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. Yang keempat, predikat transitif disertai dengan objek, predikat intransitif bisa disertai dengan pelengkap. Yang kelima, mengandung anggapan yang lengkap. Dan yang keenam, menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata yang dimana mendukung fungsi SPOK, subjek, predikat, dan objek, disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Yang ketujuh, mengandung satuan makna, ide, atas pesan yang jelas. Dan yang terakhir, dalam paragraf yang terdiri dari dua kalimat atau lebih, kalimat-kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna, pikiran yang saling berkaitan. Hubungan dijalin melalui konjungsi, pronominal atau kata ganti, repetisi atau struktur sejajar. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Contohnya, Susi pulang dari Aceh. Dan yang kedua, kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Contohnya, Denny tidak mencuci motor karena hari hujan. Dan yang berikutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari beberapa klausa bebas. Contohnya, dia datang dan duduk di sebelah saya. Dan yang berikutnya yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya merupakan pelaku atau melakukan perbuatan. Kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Contohnya, Anis menanam bunga di halaman. Dan yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif yang merupakan kalimat yang terdapat subjek yang melakukan pekerjaan dengan ciri-ciri utama menggunakan imbuhan di, ke, an, dan ter dalam kata kerja yang disematkan pada kalimat pasif. Misalnya, dimakan, dipukul, dibawa, dicintai, disayangi, dan sebagainya. Contoh kalimat pasif yaitu buku sejarah dibawa oleh Reni. Dan yang berikutnya yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa merubah sedikit pun apa yang diutarakan oleh orang itu. Contohnya, Bima berkata, "Aku akan ke Medan besok."
Dan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seseorang tanpa perlu mengutipnya sama persis seperti ucapan aslinya. Contohnya, Ayu berkata kepadaku bahwa aku harus pulang. Dan yang terakhir, jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4, yaitu kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat berita, dan kalimat saran. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya berupa suatu pernyataan mengenai sesuatu hal. Contohnya, mengapa ada kotoran di baju kamu? Dan yang berikutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ambilkan baju itu di atas lemari. Dan yang berikutnya adalah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Kalimat berita dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung. Contohnya, terjadi kebakaran pukul 7 waktu Indonesia Barat di Medan. Dan yang terakhir adalah kalimat saran. Kalimat saran adalah frasa yang digunakan untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan atau membantu. Contohnya, sebaiknya kamu istirahat hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.